Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Khairon dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, dari kelompok 29 Bakti Universitas Andalas 2023. Baiklah, kali ini saya akan membuat video untuk tugas narasi logika dan hati atau NAGI untuk melengkapi tugas Bakti Universitas Andalas 2023 dengan tema maraknya pinjaman online ilegal. Sebelumnya lebih baik kita mengetahui dulu tentang apa itu pinjaman online ilegal. Pinjaman online ilegal atau pinjol adalah pinjaman yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Pinjaman ini biasanya memiliki bunga yang lebih tinggi daripada pinjaman-pinjaman yang berada di bawah lindungan atau di bawah pengawasan OJK. Dan serta pinjol ini pun juga kurang terjamin sehingga memiliki risiko yang lebih besar, seperti penipuan online dan lain sebagainya. Untuk pertanyaan pertama adalah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam pinjaman online ilegal? Sebagian faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pinjaman online biasanya didasari pada faktor ekonomi, baik untuk biaya sekolah, untuk menutupi kebutuhan yang lain atau hutang yang lain, kebutuhan yang mendesak, pinjaman hutang, dan juga sampai dengan kebutuhan yang bersifat mewah seperti menginginkan HP baru, motor, mobil, dan lain sebagainya. Biasanya pinjol dialami oleh keluarga yang memiliki persentase ekonomi menengah ke bawah, yang biasanya didesak oleh kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti kebutuhan untuk anak sekolah, kebutuhan sehari-hari. Sedangkan untuk gaya hidup atau kebutuhan tersier biasanya dilakukan oleh para anak-anak muda yang menginginkan sebuah kemewahan, seperti contohnya ketika seseorang melihat temannya membelikan HP baru atau membeli HP baru, maka dia menjadi tergerak juga untuk memilikinya. Namun karena keadaan ekonomi yang berada di persentase menengah ke bawah, akhirnya seseorang itu ingin memilikinya dengan cara melakukan pinjaman online ilegal tadi. Pertanyaan nomor 2 adalah, apa saja dampak negatif akibat terlibat dari pinjaman online ilegal? Dampak negatif dari pinjaman online ilegal adalah, yang pertama adalah pinjaman online yang memiliki suku bunga yang sangat tinggi dibandingkan pinjaman bank atau pinjaman-pinjaman dari lembaga lain yang diawasi oleh OJK. Kenapa bisa demikian? Karena pinjaman online yang ilegal memiliki risiko yang lebih tinggi karena tidaknya jaminan jika dibandingkan dengan pinjaman lain yang memiliki jaminan. Selain itu, pinjaman online juga rentan terhadap pencurian identitas, bahkan juga lebih parahnya lagi, identitas kita bisa dicuri oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab, dan juga bisa digunakan untuk melakukan modus-modus penipuan yang lainnya seperti phishing dan penipuan lain sebagainya. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara menghindari agar tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal, serta solusi jika kalian sudah terlibat dalam pinjaman online ilegal. Dan solusi jika kalian sudah terlibat dalam pinjaman online ilegal adalah, yang pertama, kalian memang harus membatasi pengeluaran dengan cara berhemat total. Jika kalian sudah terbebas dari pinjaman online ilegal, maka jangan sampai terulang lagi untuk jatuh ke dalam pinjaman online ilegal. Cek dulu keresmiannya lewat Otoritas Jasa Keuangan apakah jika sudah terdaftar terlebih dahulu atau tidak. Karena jika tidak berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan, maka data kalian sangat rentan untuk dicuri, bahkan dijual oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sekian penjelasan tentang pinjaman online ilegal dari saya Rafiq Khairon dari kelompok Bakti 29. Sampai bertemu di Bakti Universitas Andalas 2023.